Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat bertemu kembali kepada mahasiswa UMM dalam mata kuliah aljabar linear dan matriks. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi terakhir pada silabus aljabar linear dan matriks, yaitu ruang eigenvalue dan eigenvektor ya. Pada materi kali ini akan dibahas dua materi pokok yang hanya terdiri dari 3 sub materi yang meliputi eigenvalues, eigenvektor, dan diagonalisasi. Materi-materi tersebut masih berkaitan dengan teori yang ada pada determinan pada matriks dan juga basis pada ruang vektor. Jadi apa itu definisi dari eigenvektor dan eigenvalue? Misalkan kita memiliki terdapat matriks A merupakan sebuah matriks yang berurut n kali n. Lalu juga terdapat X yang merupakan vektor tak nol dari ruang Euclid n dimensi, dan juga terdapat lambda yang merupakan bilangan skalar yang bisa juga sama dengan 0, bilangan skalar yang dia juga bisa sama dengan 0, maka kita dapat memanggil X sebagai eigenvektor atau vektor eigen ya of E, dan lambda sebagai eigenvalue atau nilai eigen dari matriks A. Dan kita juga bisa menyebutkan bahwa X merupakan eigenvektor yang berasosiasi dan berkorespondensi dengan lambda. Begitu pula lambda merupakan eigenvalue atau nilai eigen yang berkorespondensi dan berasosiasi dengan eigenvektor. Jadi keduanya saling terkait satu sama lain. Seperti itu. Definisinya sangat sederhana ya. Tidak terlalu rumit seperti ruang vektor, transformasi linear, dan materi sebelumnya. Dua materi sebelumnya. Kita masuk ke contoh. Misalkan saya memiliki matriks A
Oh, mohon maaf, tadi ada yang kurang. Ternyata pada definisinya tadi ada notasi matematika. Matematikanya seperti ini ya. AX sama dengan lambda X, di mana X merupakan eigenvektor dan lambda merupakan eigenvalue. Ini ya. Contohnya, misalkan saya memiliki A sama dengan 6, 16, min 1, dan min 4. Lalu X-nya, vektornya sama dengan min 8, 1. Maka kalau saya bentuk dalam notasi AX sama dengan lambda kali X, hasilnya adalah AX 6, 16, min 1, min 4, minus 8, 1. Ini hasilnya adalah 6 kali min 8, hasilnya minus 48. Minus 48 ditambah 16, hasilnya minus 32. Minus 1 kali 8, min 8 hasilnya 8. 8 dikurangi 4, hasilnya 4. Hasilnya seperti ini. Ini sama saja seperti 4 dikalikan minus 8, 1, atau kita bisa membuat dalam bentuk lambda kali X, di mana lambdanya sama dengan 4. Jadi kita bisa simpulkan bahwa X ini merupakan salah satu eigenvektor dan lambdanya salah satunya adalah 4 untuk matriks A. Seperti itu. Ini adalah lambda. Ini adalah X. Kita lanjut lagi. Dari notasi yang kita ketahui tadi, itu bisa kita turunkan dengan persamaan yang lebih detail lagi. A X sama dengan lambda I kali X, di mana ini merupakan matriks identitas. Maka matriks identitas jika dikalikan dengan semua matriks, hasilnya adalah matriks itu sendiri. Ini sama seperti A X sama dengan lambda kali X. Jadi persamaan pertama ini kalau saya pindah ruaskan semuanya ke sebelah kiri, kita memiliki persamaan lambda I X sama dengan 0. Ini ya. Kalau kita kalikan minus, berarti kita mendapatkan lambda I X minus A X sama dengan 0 untuk kedua ruasnya. Lalu kalau kita keluarkan matriks X, lambda I dikurangi A dikalikan dengan eigenvektor, ini adalah vektor 0.
seperti ini. Jadi kita mendapatkan persamaan yang ketiga. Dari sini kita bisa mengambil teorema pada teorema determinan untuk solusi SPL homogen jika diketahui sebuah persamaan SPL homogen AX sama dengan 0, di mana A itu adalah matriks, X juga sebuah matriks atau vektor yang menghasilkan vektor 0, jika determinannya A sama dengan tidak sama dengan 0, maka solusinya adalah solusi yang trivial. Nantinya dia memiliki solusi yang banyak ya, atau solusi tunggal. Solusi banyak atau solusi tunggal. Dan X-nya dia pasti bisa sama dengan 0. Ketika kita ingin mendapatkan solusi yang non-trivial, maka kita bisa menyimpulkan determinan A sama dengan 0. Ini untuk kasus yang X-nya tidak sama dengan 0. Jadi kita bisa simpulkan bahwa matriks A ini nanti dia bentuknya bisa berupa matriks singular. Matriks singular itu merupakan matriks yang satu baris atau satu kolomnya nilainya 0 semua. Maka determinannya sama dengan 0. Atau matriks yang dia memang nilainya determinannya sama dengan 0. Seperti itu. Ketika matriks yang determinannya sama dengan 0, ada satu matriks yang sama dengan determinannya sama dengan 0, dikalikan X yang tidak sama dengan 0, hasilnya akan mendapatkan nilai vektor 0. Maka kalau kita aplikasikan teorema kedua ini pada persamaan ketiga, kita bisa menyimpulkan bahwa determinan determinan dari lambda dikalikan I minus matriks A, hasilnya adalah 0. Seperti ini. Fungsinya buat apa? Fungsinya agar kita bisa mengetahui matriks eigenvektor dan eigenvalue jika hanya diketahui matriks A-nya saja. Seperti itu. Oke, kita coba masuk ke contoh. Contoh yang pertama, sama seperti soal yang sebelumnya kita kerjakan. Tadi kita ketahui bahwa lambdanya yang 4 saja kan ya. Sementara sebenarnya kalau kita menggunakan teorema yang sebelumnya, determinan lambda kali I minus matriks A sama dengan 0, kita bisa mendapatkan nilai lambda yang lebih dari 1. Contohnya tadi adalah A sama dengan 6, 16, min 1, minus 4. Teoremanya adalah determinan lambda I minus A, determinannya sama dengan 0. Seperti ini ya.
Karena untuk pengurangan, untuk operasi matriks pengurangan antara matriks satu dengan matriks lain itu ordonya harus sama. Karena A ini berordo 2 kali 2, maka lambda ini dia berordo 2 kali 2 juga. Berarti kita memiliki lambda matriks identitas yang berordo 2 kali 2 nilainya adalah 1, 0, 0, 1 dikurangi dengan 6, 16, min 1, minus 4. Berarti kita mendapatkan lambda dikurangi 6, lalu 0 dikurangi min 1, 1. Lambda kali 0, 0 dikurangi 16, minus 16. Lambda dikurangi minus 4. Hasilnya berarti lambda plus 4. Berarti kita sudah mendapatkan bentuk matriks seperti ini. Sekarang kita tinggal cari determinannya. Determinannya adalah lambda minus 6 dikalikan lambda plus 4 dikurangi 1 dikalikan minus 16 sama dengan 0. Kita mendapatkan lambda kuadrat plus 4 lambda minus 6 lambda minus 24 plus 16 sama dengan 0. Kita mendapatkan lambda kuadrat plus minus 2 lambda (24) dikurangi 16 hasilnya adalah minus 8 sama dengan 0. Berarti ini kita bisa menyimpulkan kalau kita faktorkan 4 ini minus 8 faktornya adalah minus 4 dan 2, berarti lambda minus 4 lambda plus 2 sama dengan 0. Kita bisa mendapatkan nilai lambda minus 4 lambda plus 2 sama dengan 0. Berarti lambda 1 sama dengan 4. Lambda 2-nya sama dengan minus 2. Nah, jadi kalau yang pertama kita hanya mendapatkan satu nilai lambda yang 4. Kalau kita menggunakan rumus ini, kita bisa mendapatkan nilai lambda lain yaitu minus 2. Seperti itu. Kita coba contoh soal yang lain. Yang lebih rumit sedikit. Diketahui matriks A memiliki nilai elemennya sebagai berikut. A ordonya 3 kali 3, 4, 0, 1, minus 1, minus 6, minus 2, 5, 0, 0. Seperti ini. Nah, kita disuruh mencari
nilai lambda dari atau eigenvalue dari matriks A tersebut. Sama seperti sebelumnya, berarti matriks lambda I dikurangi A, matriksnya adalah kita ubah unsur diagonalnya, kita kurangkan dengan lambda. Kita tambahkan dengan lambda, lalu kita minuskan. Berarti bentuknya lambda minus 4, lambda plus 6, lambda. Lalu yang lain kita kalikan dengan minus. Ya, karena minus A. 0, 0, minus 5, 1, 2, minus 1. Ya, seperti ini. Sama seperti tadi, kita cari determinannya. Maka nilai determinannya adalah ruas ini dikalikan ruas pertama dikalikan ya. Ini saya anggap ada kolom 1 dan kolom 2. Sebelah sini kita pakai metode Gauss. Lambda minus 4 dikalikan lambda plus 6 dikalikan lambda ditambah dengan 0 kali 2 kali berapapun nilainya 0 ditambah min 1 kali 1 kali 0 hasilnya 0 dikurangi dengan penambahan minus 5. Saya lanjut di sini ya. Minus 5 dikalikan lambda plus 6 dikalikan min 1 dari sini plus ditambah dengan 0 kali berapapun hasilnya 0 ditambah dengan lambda kali 1 kali 0 hasilnya 0. Berarti saya lanjutkan di sebelah sini. Lambda kuadrat minus plus 6 lambda minus 4 lambda minus 24 dikalikan lambda dikurangi dengan 5 lambda plus 30. Ini ya. Hasilnya lambda pangkat 3 6 kurangi 42 plus 2 lambda kuadrat ya minus 24 lambda minus 5 lambda plus minus 30. Berarti kita dapatkan lambda pangkat 3 plus 2 lambda kuadrat minus 29 lambda minus 30. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan polinomial berordo pangkat 3? Kita mencari solusinya dengan mencari faktor pada lambda pangkat 0. Lambda pangkat 0-nya adalah 30. Faktor dari 30 itu bisa terdiri dari saya tulis di sini plus
minus 1 plus minus 2 plus minus 3 plus minus 5 plus minus 6 dan seterusnya ya. Dari faktor-faktor tersebut kita cari nilai yang kemungkinan paling kecil yang menghasilkan sama dengan 0. Kita ketahui bahwa determinan A lambda I min A sama dengan 0, ya kan? Apakah 1 menghasilkan 0 ketika lambdanya 1 sama dengan 0? 1 pangkat 3 sama dengan 1. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 dikurangi 29 hasilnya 26 minus 26. Minus 26 minus 30 sama dengan minus 56. Jadi tidak sama dengan 0, berarti 1 bukan. Kita coba minus 1, jadi memang harus trivial satu-satu. Minus 1 pangkat 3 hasilnya minus 1. Minus 1 ditambah 2, karena minus 1 kuadrat sama dengan 1, ditambah 29 minus 30. 29 kali minus 1 hasilnya plus 29. Ini hasilnya sama dengan 0. Karena 30 dikurangi 1, 31. Minus 31, 29 tambah 2, 3 juga 31. Jadi 31 kurangi 31 sama dengan 0. Jadi kita menemukan bahwa lambdanya yang pertama solusinya adalah minus 1. Karena ini persamaannya sama dengan 0, ketika solusinya lambdanya sama dengan min 1, ketika solusinya sama dengan lambda sama dengan min 1, kalau saya pindah ruaskan min 1-nya ke sebelah kiri, kita mendapatkan hasil lambda plus 1 sama dengan 0 seperti ini. Jadi lambda plus 1 merupakan salah satu faktor dari persamaan polinomial di pangkat 3 di sini. Apakah kita bisa mengubah bentuknya menjadi polinomial pangkat 3 dengan mengambil faktor lambda plus 1? Jadi kalau misalkan lambda kuadratnya ini kita keluarkan, ya. Ini sama seperti lambda plus 1. Ini hasilnya adalah lambda pangkat 3 plus lambda kuadrat, ya. Ditambah lambda dikalikan lambda plus 1 seperti ini. Ini hasilnya adalah lambda kuadrat plus lambda. Lambda kuadrat plus lambda. Jadi lambda pangkat 3 plus lambda kuadrat plus lambda kuadrat hasilnya lambda pangkat 3 plus lambda kuadrat ditambah dengan dikurangi dengan 30 dikalikan lambda minus plus 1. Seperti ini, sama dengan 0. Ini lambda kuadrat dikalikan lambda, hasilnya lambda pangkat 3. Lambda pangkat 3 ditambah lambda kuadrat ditambah lambda kuadrat, hasilnya lambda pangkat 3 plus lambda kuadrat plus lambda dikurangi 30 lambda plus lambda hasilnya minus 29 lambda
Minus 30 kali 1 hasilnya minus 30. Jadi lambda plus 1 memang merupakan faktor dari persamaan polinomial berordo pangkat 3 ini. Nah, setelah diubah dalam bentuk polinomial, artinya kita bisa memisahkan lambda plus 1 ini di depan. Ya, lambda plus 1 kita pisahkan di depan. Saya hapus yang atas. Maka kita bisa memisahkan lambda plus 1-nya ke depan. Lalu kita kalikan dengan lambda kuadrat plus lambda minus 30 sama dengan 0. Ini. Sehingga kita bisa mendapatkan lambda plus 1, lambda 30 faktornya adalah 6 dan minus 5, berarti plus 6 lambda minus 5 sama dengan 0. Berarti kita memiliki 3 nilai lambda 1 sama dengan min 1, lambda 2 sama dengan minus 6, lambda 3 sama dengan 5. Nah, karena X tadi itu merupakan sebuah vektor yang ada pada ruang Euclid n dimensi, maka kita bisa mencari basis ruang eigennya berdasarkan nilai dari X yang didapatkan dari lambda-lambda yang diketahui. Seperti itu. Maka ketika lambdanya sama dengan min 1, saya hapus. Sama seperti mencari Swallow-Morgan, maka ketika lambdanya min 1, karena tadi kita mendapatkan bentuk lambda I A X sama dengan vektor 0, di mana vektor itu dia satu kolom biasanya kan ya, maka X ini juga satu kolom, 0 ini juga satu kolom. Berarti kita memiliki solusi X1, X2, dan X3 karena ini waktunya 3 kali 3. 3 kali 3 dikalikan 3 kali 1 hasilnya 3 kali 1 yaitu vektor 0. Maka ketika lambda sama dengan 1, basis ruang eigennya apa? Gitu. Kalau di SQL kan basis ruang solusi. Kalau di vektor eigennya adalah basis ruang eigennya apa? Maka ketika lambda sama dengan minus 1, berarti minus 1
eh, matriksnya ya, ketika lambdanya sama dengan min 1, maka matriksnya saya tulis ini aja ya. Minus 1, minus 4, hasilnya adalah minus 5, 0, min 1, 1, min 1 plus 6, 5, 2, minus 5, 0, minus 1. Di sini. Lalu kita lakukan proses OBE pada matriks ini. Ini kan sama aja seperti X1, X2, dan X3 sama dengan 0, 0, 0. Ini ya. Sama seperti SPL homogen. Berarti kita mencari nilai dari X1, X2, dan X3. Pakai SPL. Pakai OBE. Gauss elimination ya. Kita tukar baris 1, baris 2. Seperti ini. Kita kalikan baris 1 dengan 5. Lalu kita tambahkan ke baris 1 dan baris 2 dan baris 3. Hasilnya saya tidak tulis ya. Rumus barisnya, rumus OBE-nya hasilnya adalah 15200 ya. 1 kali 5 hasilnya 5, kurangi 5 hasilnya 0, 0. 5 kali 5 hasilnya 25, ditambah 0 hasilnya 25. 2 kali 5 hasilnya 10. 10 dikurangi 1 hasilnya 9. Seperti ini ya. Lalu kita bagi baris kedua dan baris ketiga dengan 25, hasilnya kita dapat 1520011. Kita kurangkan dulu ya baris kedua dengan baris ketiga. Berarti minus baris 2 tambah baris 3 hasilnya pasti kosong. Lalu kita tambahkan kita bagi baris kedua dengan 25. 25 per 25 sama dengan 1. 9 per 25. Seperti ini ya. Lalu kita kurangkan baris kita kalikan minus 5 baris 2, lalu kita tambahkan dengan baris 1. Ya, 1 kali minus 5 hasilnya minus 5, ditambah 5 hasilnya kosong. Maka hasil akhirnya kita dapatkan 10, 1, 0, 0, 0, 9 per 25. Dikali 5 hasilnya adalah 9 per 5. 9 per 5 dikurangi 2. Minus ya. Minus 9 per 5 dikalikan 2. Ditambah 2. Seperti ini ya. Hasilnya adalah 1 per 5.
1/5. Berarti kita memiliki solusi sama seperti yang sebelumnya, saya hapus dua atas. X1 plus X3/5 sama dengan 0. X2 plus 9X3/25 sama dengan 0. Kita andaikan karena persamaan 1 dan persamaan 2 X3-nya ada, berarti kita andaikan X3 sebagai T, maka saya hapus di bawah ini, saya hapus. Maka kita bisa buat bentuk solusinya. Untuk V-nya adalah X-nya adalah dikalikan T, karena X3-nya sama dengan T, misalnya 1. X1 sama dengan minus 1/5 T per 5. X2-nya sama dengan minus 9/25. Karena untuk solusinya adalah 1 seperti ini ya. Berarti basis ruang solusi untuk lambda sama dengan min 1, yaitu V1 adalah anggap nanti ada hubungannya dengan P ya. P kecil 1 ini adalah minus 1/5 minus 9/25 1. Seperti ini. Jadi tiap lambda itu dia memiliki basis ruang eigennya. Eigenspace untuk lambda sama dengan min 1 adalah ini. Eigenspace untuk lambda minus 6 dicari sendiri. Nah, begitu pula untuk yang 5-nya. Seperti itu. Saya lanjut lagi. Nah, untuk matriks A yang dia itu merupakan matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah, ya. Untuk matriks A yang dia bentuknya adalah matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah, maka nilai lambdanya adalah unsur diagonal dari matriks A tersebut, ya. Misalkan saya punya A 170 minus 30, maka lambda 1-nya adalah 1, lambda 2-nya adalah 7. Seperti ini. Kita tidak perlu menuliskan lebih lanjut. Kenapa? Karena kalau kita kurangkan dengan lambda, kan lambda minus 1, lambda minus 7. Sementara determinannya pasti unsur diagonal. Karena pada matriks segitiga atas atau segitiga bawah, determinannya adalah unsur diagonalnya. Berarti determinannya adalah lambda min 1 dikali lambda minus 7. Berarti lambda yang pertama adalah 1, lambda yang kedua adalah 7. Karena lambda minus 1, lambda minus 7. Seperti ini.
Ya, untuk matriks A yang unsur diagonalnya sama yang merupakan bentuk matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah, maka nilai lambdanya atau eigenvalue-nya adalah unsur diagonal dari matriks segitiga bawah atau matriks segitiga atas yang diketahui seperti itu. Oke, kita pindah ke sub pokok materi yang selanjutnya. Yaitu diagonalisasi. Apa itu diagonalisasi? Misalkan terdapat A yang merupakan matriks persegi lalu juga terdapat matriks P yang merupakan basis ruang eigen dari solusi-solusi trivial yang dari lambda yang diketahui seperti itu. Ya, jadi kalau pada video beberapa frame sebelumnya pada video ini teman-teman belajar terkait basis ruang eigen ya dari lambda min 1 berarti tadi itu minus 1/5, minus 9/25 dan 1 itu merupakan kolom pertama dari matriks P mewakili lambda sama dengan minus 1 ya. Matriks P dan dia juga invertible atau memiliki inverse yang dia sama seperti ordonya juga sama seperti matriks A, maka P D itu merupakan matriks diagonal di mana D itu sama dengan P inverse dikalikan A dikalikan P. Seperti ini ya. Nah, pada kasus ini kita bisa menyatakan bahwa A itu dia gonalizable. Dapat didiagonalkan. Sedangkan P diagonalize A. Jadi P itu mendiagonalkan matriks A. Ya. Mendiagonalkan matriks A. Jadi misal apa itu diagonalisasi? Misalkan terdapat matriks A yang berupa matriks persegi, maka terdapat pula matriks P yang memiliki inverse, di mana matriks P ini tiap kolomnya mewakili basis ruang eigen untuk lambda-lambda atau nilai eigen yang ada pada matriks A. Maka matriks P ordonya juga sama dengan ordo matriks A. Maka kita bisa simpulkan D itu merupakan matriks diagonal dengan notasi matematika D sama dengan inverse dari matriks P dikalikan A dikalikan P. Maka kita bisa menyebut bahwa A itu
bisa didiagonalkan dan P mendiagonalkan A. Seperti itu. Lalu, dari persamaan ini, kita bisa juga menyimpulkan kalau misalkan ruas sebelah kanan kita kalikan P di depan, maka hasilnya adalah matriks identitas. Matriks identitas dikalikan AP, hasilnya AP. Berarti PD sama dengan A dikalikan P. Seperti ini ya. Yang perlu diingat bahwa P itu merupakan matriks yang kolom-kolomnya merupakan basis ruang eigen dari matriks A. Tiap kolomnya mewakili lambda 1, lambda 2, dan seterusnya. Untuk nilai seluruh lambda yang ada atau nilai eigenvalue yang ada pada matriks A. Seperti itu. Contohnya, kita pakai matriks yang ordunya 2x2 aja ya, biar nggak terlalu susah. Nanti untuk tugas atau pemahaman materi yang di slide, silakan dipahami matriks ordo 3x3. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan. Kita coba materi contoh soal yang pertama tadi. Soal yang lain aja ya, tapi ordunya 2x2. Sekarang kita memiliki A, nilainya adalah 7 minus 1 43. Maka lambda I minus A hasilnya adalah lambda minus 7, lambda minus 3, minus 1 kali minus 1, 4 kali minus 1 hasilnya minus 4. Seperti ini. Determinannya kita mendapatkan lambda kuadrat minus 3 lambda minus 7 lambda plus 21 ya, dikurangi dengan minus 4. Hasilnya adalah lambda kuadrat minus 10 lambda 21 tambah 4, hasilnya adalah 25. Maka kita bisa simpulkan lambda 1 sama dengan 5. Karena ini faktornya 55 ya, berarti lambda minus 5 dengan lambda minus 5. Lambda minus 5 sama dengan 0, hasilnya lambda sama dengan 5. Lambda 2 sama dengan 5 juga.
hasilnya sama dengan 5. Maka ketika sama dengan 5, 5 kurangi 7, hasilnya adalah 2, 1, minus 4, 5 kurangi 3, hasilnya 2. Seperti ini. Kita lakukan OBE, sama seperti tadi, untuk mencari basis ruang eigennya. Kita bagi, enggak perlu ya, kita kalikan 2, terus ditambahkan, hasilnya adalah 2, 1, 2 kali 2 kali 2 kali 2 hasilnya 4, 4 minus 4 hasilnya 0. 1 kali 2 hasilnya 2, 2 tambah 2 hasilnya 4. Kita bagi baris kedua dengan 4, hasilnya berarti 0, 1, 2, 1. Oh, maaf, ini minus 2 ya, bukan 2. Ini kok aneh. Berarti kita kalikan minus 2. Minus 2 kali 2 hasilnya adalah minus 2 kali minus 2 hasilnya 4. 4 tambah 4 hasilnya 0. Minus 2 kali 1 minus 2, minus 2 tambah 2 hasilnya 0. Seperti ini ya. Berarti solusinya kita mendapatkan minus 2x1 plus x2 sama dengan 0. Maka x1 sama dengan x2 per 2. Seperti ini ya. Maka untuk lambda 1 dan lambda 2, lambda 1 dan lambda 2, basis ruang eigennya atau V1, V2-nya basis ruang eigennya adalah kita misalkan melambangkan X2 sebagai T, berarti ini 1 yang di atas setengah, karena X1 sama dengan setengah dari X2. Jadi ini ya, ini setengah. Seperti ini. Setengah 1 kali T. Maka kalau dari matriks tadi, saya hapus yang paling atas. Jadi lambda 1, lambda 2 nilainya 5 ya. Nilainya 5. Maka matriks P-nya adalah, tadi ada P1AP sama dengan D ya, di mana D ini matriks diagonal. Matriks P-nya adalah basis ruang eigen. Basis ruang eigennya kan ini ya. Karena kita bisa bentuk X-nya sama dengan
setengah 1 kali T seperti ini ya. Karena A karena tadi lambda I minus A dikalikan X sama dengan 0. Kita mencari nilai X-nya kan tadi. Berarti ini adalah solusi dari X. Ya, X-nya adalah setengah 1T. Baris ruang eigennya adalah setengah 1 untuk lambda 1 dan lambda 2. Pada P, untuk matriks A tadi, matriks A-nya adalah 7 minus 1, 4, 3. Bentuk P-nya adalah basis ruang eigen untuk lambda 1 mewakili kolom 1, lambda 2 mewakili kolom 2. Karena sama-sama lambda yang sama dengan 5, berarti sama setengah 1, setengah 1, seperti ini. Dan matriks D-nya adalah matriks identitas yang unsur diagonalnya adalah nilai lambda dari matriks A. Nilainya adalah 5 dan 5. Unsur pertama, baris pertama, kolom pertama mewakili lambda 1. Baris kedua, kolom kedua mewakili lambda 2. Seperti itu. Kita buktikan ya. Tadi dari persamaan ini kita bisa mendapatkan, saya hapus yang bawah. Dari persamaan ini kita bisa mendapatkan kalau misalkan P-nya ini saya kali sebelah ruas sebelah kiri saya kalikan dengan P, maka P kali P aksen hasilnya adalah P inverse. Ini inverse ya, maaf. P inverse hasilnya adalah matriks identitas dikalikan AP hasilnya AP, maka unsur sebelah kanan berarti juga PD. Berarti AP sama dengan PD. Kita coba AP 7 min 1, 4, 3 dikalikan P setengah 1, 1. Hasilnya adalah 7 kali setengah 7 per 2 dikurangi 1. 4 kali setengah hasilnya adalah 4 per 2 ditambah 3. 7 kali setengah hasilnya adalah 7 per 2. Sama ya, dikurangi 1. 4 per 2 plus 3. Ini hasilnya 5 per 2. 5 per 2. 3 kalau dibuat 2 hasilnya adalah 6. 6 per 2 hasilnya 3. 4 tambah 6, 10. 10 per 2 hasilnya 5. 5 ya. Kalau P kali D, ini A kali P ya. Kalau P kali D, setengah 1 dikalikan D 50
05 hasilnya adalah 5/2. Setengah kali 00. Setengah kali 00. Setengah kali 5 hasilnya 5/2. 1 kali 5 hasilnya 5. 1 kali 0 hasilnya 0. Maka 5 tambah 0 hasilnya 5. 1 kali 0 hasilnya 0. 1 kali 5 hasilnya 5. 0 tambah 5 hasilnya 5. Terbukti sama ya. Berarti teorinya benar. Mungkin sampai sekian materi yang bisa saya sampaikan pada video terakhir materi perkuliahan aljabar linear dan matriks. Tugasnya insya Allah ada di slide materi yang akan saya upload di Google Classroom. Silahkan dikerjakan hingga nomor 3 saja, nomor 4 tidak usah dikerjakan. Semoga ibadah puasanya berjalan dengan lancar hingga akhir Ramadan nanti, dan apa-apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah sebagai bentuk ibadah, dan semoga dikuatkan hingga musibah terkait wabah ini bisa sampai berakhir ya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Insya Allah pada minggu depan kita akan isi minggu-minggu perkuliahan dengan latihan soal dan kuis sebelum menempuh UAS pada pertemuan terakhir. Saya akhiri video kali ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.